Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 11 dari The First Night with the Duke melanjutkan di mana kita tinggalkan dengan Yi Beon diserang. Pertarungan pedang yang intens terjadi. Sementara itu, Sun Caek menemukan pernak-pernik harimau tua di barang-barangnya saat dia parkir. Begitu dia memegangnya, pernak-pernik itu menyebabkan dia sakit kepala. Hal yang sama berlaku untuk rekannya di dunia modern. Sun Caek pingsan, dan keesokan paginya, dia bertanya kepada Yi Wul tentang pernak-pernik itu. Menurut Sun Caek, dia melihat pernak-pernik yang sama di dunia modern. Yi Wul menjelaskan bahwa mereka mendapatkan pernak-pernik dari dukun. Sun Caek ingin membumbui hidupnya, dan pernak-perniknya adalah melakukan pekerjaan itu. Sun Caek mengunjungi dukun dan mulai sakit kepala lagi. Kali ini, Sun Caek bertanya tentang kekuatan pernak-pernik itu. Dukun mengatakan kepadanya bahwa itu seharusnya membantunya mengubah kehidupan duniawinya. Dukun juga mencoba untuk memeriksa nasib Yi Beon tetapi menerima jawaban yang sangat ambigu. Pada akhirnya, dia memperingatkan Sun Caek untuk berhati-hati dengan akhirnya. Segala sesuatu di dunia itu berakhir setelah cerita berakhir. Dengan semua yang terjadi, Sun Caek memutuskan untuk fokus pada kembalinya Pangeran Yi Beon. Sayangnya, Pangeran Li Giu memiliki rencana lain untuk Raja dan Yi Beon. Dia meyakinkan Raja untuk mempercayainya. Dia juga mulai meracuni Raja dengan dupa. Di sisi lain kota, Hua Seon mendengar staf Eng Ae bergosip. Dia menghadapi Eng Ae, tetapi yang terakhir merasa tak terkalahkan berkat Pangeran Li Giu. Keesokan harinya, Sun Caek secara resmi pindah ke rumah Yi Beon. Di pasar, dia bertemu dengan Li Giu dan secara diplomatis menempatkannya di tempatnya. Kemudian malam itu, Li Giu dan klan Haksa merayakan kematian Yi Beon. Ketika Sun Caek kembali ke rumah, dia menemukan tongkat Yi Beon menangis. Seorang utusan menjelaskan bahwa Yi Beon disergap oleh musuh dan terbunuh. Sun Caek menolak untuk mempercayai ini dan menuntut untuk melihat tubuhnya. Utusan itu menambahkan bahwa tubuh Yi Beon kemungkinan besar dibawa untuk dipajang di kota musuh. Namun, dia menolak untuk putus asa. Di dalam, dia menemukan surat yang ditulis oleh Yi Beon sebelum dia berangkat untuk berperang. Dalam surat itu, dia berterima kasih padanya dan mengakui cintanya padanya lagi. Adegan itu memotong Yi Beon mengejar musuh dan disergap. Yi Beon berhasil berjuang sekeras mungkin secara manusiawi tetapi ditangkap. Surat itu menggerakkan Sun Caek hingga menangis. Dalam kilas balik, kita mengetahui bahwa Yi Beon telah meminta Su Gyeom untuk melindungi Sun Caek jika dia mati. Li Giu mencoba menjelaskan rasa sakitnya dan mengapa dia bergabung dengan rencana Haksa, tetapi dia mendorongnya lebih jauh. Berita kematian Yi Beon segera sampai ke Raja. Dia mulai khawatir tentang kebangkitan klan Haksa. Li Giu menawarkan untuk membantu dan menyarankan agar Raja turun tahta kepadanya. Dengan kesehatannya yang sakit, Raja setuju. Li Giu mengunjungi Sun Caek dan menemukannya dalam perjalanan ke istana. Dia berharap untuk meyakinkan Raja untuk mengirim bala bantuan. Li Giu menawarkan bantuan jika dia menjadi istrinya. Sun Caek menolak tawarannya dan mengatakan dia lebih suka mati. Kembali ke rumah Su Gyeom, dia menghadapi ayahnya dan memintanya untuk memilih jalan yang berbeda. Su Gyeom menolak untuk bergabung dengan klan Haksa. Keesokan paginya, langkah Raja untuk turun tahtanya kepada Pangeran Li Giu mengejutkan istana kerajaan. Beberapa menteri, termasuk Hoyol, tidak setuju. Untuk membungkam oposisi, Li Giu membunuh satu menteri di depan semua orang. Di luar, Su Gyeom dan Sun Caek berangkat untuk meninggalkan kota dan menemukan Yi Beon. Namun, para penjaga menangkap Sun Caek dan keluarganya, mengklaim dia adalah putri seorang pengkhianat. Ini adalah balas dendam Li Giu karena Sun Caek menolaknya. Waktu membeku tepat ketika Li Giu akan mengeksekusi keluarga, dan Sun Caek diangkut kembali ke dunia modern. Server juga mati, mengganggu semua pembaca yang menunggu final. Di dunia modern, Sun Caek berbicara dengan Sun Caek yang sebenarnya dari era Joseon. Ternyata mereka berdua ingin mengubah hidup mereka sambil memegang pernak-pernik itu. Sakelar bodi memungkinkan mereka untuk beralih hidup. Untungnya, kami mengetahui bahwa Yi Beon juga tidak dieksekusi. Waktu membeku untuknya juga. Dengan hanya 1 jam sampai server pulih, Sun Caek dan Mo Em harus mencari cara untuk mengubah cerita. Saat itu, Dewa tiba dan menawarkan solusi kepada mereka. Ternyata,
Dewa adalah perancang kedua dunia. Dia adalah penulis aslinya, tetapi Sun Caik berpikir dia bisa menulis cerita yang lebih baik. Sekarang, mereka harus memutuskan apakah mereka akan beralih kembali. Dewa juga memberi mereka kesempatan untuk mengubah akhir dengan 3 kalimat saja. Setelah merenungkan kata-kata itu sebentar, Sun Caik menemukan kata-kata yang tepat. Sun Caik kembali ke dalam cerita, dan itu melanjutkan di mana kita tinggalkan. Seekor lebah menyengat Algojo, menggagalkan nasib mereka. Sun Caik mengingatkan Li Giu tentang sesuatu yang dia katakan kepadanya ketika mereka masih kecil. Ini memberinya cukup waktu untuk meyakinkan Li Giu untuk mempertimbangkan kembali keyakinannya pada klan Haksa. Dia memperingatkannya untuk tidak berubah menjadi apa yang dia benci. Kata-katanya sedikit mengguncang Li Giu. Sementara itu, Su Gyeom memanggil rekan-rekan cendekiawannya dan meminta mereka untuk memprotes pengunduran diri tersebut. Ibu Suri juga mulai khawatir tentang pertumpahan darah yang akan datang. Kemudian malam itu, Li Giu membawa Sun Caik ke istana dan memintanya untuk menikahinya. Dia menolak, dan dia mencoba mengirimnya dengan paksa ke kamar tidurnya. Untungnya, dia melarikan diri dan berlari menuju kolam. Li Giu dan anak buahnya mengejarnya. Mereka memojokkannya, tetapi Sun Caik menolak untuk turun tanpa perlawanan. Ini membuat marah Li Giu, yang memutuskan untuk membunuhnya. Dia akan memukulnya dengan pedangnya ketika panah datang melalui gerbang. Semua orang berbalik untuk melihat siapa yang menarik panah itu, dan rahang mereka terjatuh ketika mereka melihat Yi Beon. Dalam epilog, kita melihat bahwa Sun Caik dan Mo menolak untuk beralih kembali.